Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi matematika kelas 7 SMP. Kali ini tentang memahami konsep persamaan linear satu variabel. Jadi cara memahami ini konsep persamaan linear satu variabel. Soal yang pertama saya bahas ini, tentukan apakah setiap pernyataan berikut bernilai benar atau salah. Kalau benar, saya ini benar ya, ini berarti benar. Kemudian ini salah. 16 adalah 2/3 dari 24, benar apa salah? Caranya ngecek ya. 16 itu apakah 2/3 dari, berarti kita kalikan 24. 24 bagi 3 8. 8 kali 2 16. Oh benar. Berarti ini benar. Hasil kali 4 dan min 2 adalah min 8. Benar ya, 4 dikali 2 itu min 8. Terdapat 300 detik dalam 1 jam. Salah ya. 1 jam itu 60 menit. Nah, 1 menit itu 60 detik. Berarti kita kalikan 60 kali 60. 0, 6 kali 6 36, ada nolnya 2. Nolnya 2 ini 3600 detik, itu 1 jam. Oke. Segi 5 beraturan memiliki 5 simetri lipat. Benar ya, segi 5 beraturan. Itu ada 5 simetri lipat. Ini simetri lipat yang 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 simetri lipat. Oke, ini benar. 2 adalah bilangan prima terkecil dan merupakan bilangan genap. Oke, benar. 2 itu bilangan genap dan juga prima yang paling kecil itu 2. Jadi bilangan prima itu bilangan yang bisa dibagi diri sendiri dan 1, 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Kalau yang paling kecil yaitu 2, yang bilangan genap prima satu-satunya yaitu ini, angka 2 ini. Tahun 1988 adalah tahun kehabisat. Benar apa salah? Tahun kehabisat itu bisa dibagi 4 atau habis dibagi 4. Itu kehabisat. Kita bagi 4. 19 bagi 4 dapat 4 ya. 4 kali 4 16. Ini 3, 8 turun, 38 bagi 4 9, 9 kali 4 36. 2, 8 turun, ini 28 bagi 4 7. 7 kali 4 28, pas 0. Berarti benar tahun kehabisat. Karena habis dibagi 4, pas dibagi 4. Kalau 1989 nanti sisa 1, berarti itu bukan tahun kehabisat. 8 adalah faktor dari 12, bukan. Karena faktor dari 12 itu yang hasil kalinya bisa 12. 1 kali 12, kemudian 2 kali 6, 3 kali 4. Nah ini faktornya 1, 2, 3, 4, 6, 12. Itu faktor dari 12. 12 kurang dari 14, ya kurang, lebih kecil ya 12, benar. 2 kurangi 3, ini min 1. Min 1 tambah 5 itu 4. 4 dikurangi 4, 0. 0 sama dengan 2, bukan, salah. Jadi yang ruas kiri, kirinya sama dengan dia 0. Sebelah kanan itu 2, berarti salah ya. Pernyataan itu salah. Diagonal persegi panjang berpotongan tegak lurus, salah ya. Nah kalau persegi itu diagonalnya tegak lurus, potongannya ini diagonal. Lah ini siku-siku kalau persegi. Tak persegi panjang, tidak siku-siku ya. Nah ini tidak siku-siku atau tidak tegak lurus. Oke, membentuk sudut tertentu. Oke, berarti ini salah. Berikutnya, tentukan himpunan selesaian pada setiap kalimat terbuka berikut. Jika lambang atau variabel dalam kalimat adalah bilangan asli, M-nya berapa, K-nya berapa gitu ya maksudnya. M adalah kelipatan 7 yang kurang dari 20. Kelipatan 7 kurang dari 20 berarti 7. 14, 21 lebih dari 20 berarti bukan. Berarti 7 sama 14. M-nya adalah 7 bisa 14, yaitu yang kelipatan 7 kurang dari 20. K-3 membagi 12. K-nya berapa? Yang membagi 12. Pokoknya 12 tadi kan, 12 itu 1 kali 6. 1 kali 12. Kemudian 2 kali 6, 3 kali 4. Berarti ini
harusnya itu 1, berarti K-nya 4. Nah, berarti ini nilainya kan 1. Kalau K-nya 4 berarti 4 kurangi 3 1. Berarti K-nya bisa 4. Karena 4 kurangi 3 1. 12 itu bisa dibagi 1 atau 1 membagi 12. Pas membagi, maksudnya itu tidak ada sisanya. Oke, kemudian kalau 2 berarti K-nya harus 5. 5 kurangi 3 kan 2, berarti bisa 5. Oke, K-nya. Kemudian kalau 3 berarti K-nya 6. Nah, bisa. Kalau 4 berarti K-nya 7. 7 kurangi 3 kan 4. Kalau 6 ini nilainya 6, berarti K-nya 9. 8 tidak, kalau 8 kurangi 3 5. 5 membagi 12 salah. 5 itu tidak membagi 12, ada sisanya nanti 9. Kemudian terakhir berarti berapa K-nya biar menjadi 12 ini? 15. Nah, karena 15 dikurangi 3 itu 12. 12 membagi 12. Jawabannya K adalah 4, 5, 6, 7, 9, 12. Oke. T adalah bilangan ganjil yang habis dibagi 5. Bilangan ganjil habis dibagi 5 ya. Di nomor berapa ini? C, poin C. Ganjil berarti 5 itu habis dibagi 5. Kemudian 15 habis dibagi 5, 25 ganjil habis dibagi 5, 35, 45 dan seterusnya. Oke, itu adalah T. A dikurangi 2 sama dengan A dibagi 2. Berapa? Kalau dikurangi 2 dibagi 2 itu sama, ini berapa? Kalau 2 kurangi 2 0, 2 bagi 2 1. 3 dikurangi 2 1, 3 bagi 2 3 per 2. 4 kurangi 2 4 kurangi 2 2, 4 bagi 2 2. Oh, berarti A sama dengan 4. Karena 4 dikurangi 2 itu hasilnya 2, 4 dibagi 2 juga 2, berarti A-nya 4. 6P min 9 sama dengan P kuadrat. B-nya misalkan 1, 6 kali 1, 6 dikurangi 9 sama dengan 1 kuadrat. Salah ya. Nah, salah. Kemudian kalau 2, 6 kali P, 6 kali 2 dikurangi 9 itu apakah sama dengan 2 kuadrat? 6 kali 2, 12. 12 kurangi 9, 3. Apakah 3 itu sama dengan 4? 2 kuadrat kan 4. Salah. 3. 6 kali 3 dikurangi 9 apakah sama dengan 3 kuadrat? 6 kali 3 18, 18 kurangi 9 9, apakah sama dengan 3 pangkat 2 9? Iya, benar. Berarti P nya sama dengan 3. Oke. Kemudian ini S kali S sama dengan S tambah S. Berapa kalau dikali sama ditambah nilainya sama? Apakah 1? Bukan. 1 kali 1 1, 1 tambah 1 2. Tapi kalau 2 kali 2 4, 2 tambah 2 4 juga, berarti S sama dengan 2. X kurangi 8 sama dengan min 5. Berapa kalau kurangi 8 sama dengan min 5? 3. Ya, X sama dengan 3. Kalau 3 dikurangi 8 sama dengan min 5. Oke. B adalah bilangan kelipatan 2 dan 3 yang kurang dari 10. Kelipatan 2 sekaligus 3 yang kurang dari 10. 6. Ini kelipatan 2 sama kelipatannya 3, kurang dari 10. Kemudian kalau 12 sudah lebih dari 10 bukan. Berarti B nya sama dengan 6. R adalah panjang rusuk kubus yang memiliki luas permukaan 6 satuan persegi. Jadi luasnya itu 6. Berarti 1 ya. Kubus. Nah, kubus itu kan luasnya itu sisi bawah ini R kali R. Nah, rusuk kali rusuk, yang kanan juga rusuk kali rusuk, depan rusuk kali rusuk, belakang juga rusuk kali rusuk. Karena semuanya persegi. Perseginya ada berapa? Ada 6. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah ada 6. Berarti 6 kali R kali R. Begini. Nah, berapa agar luasnya 6? Berarti R-nya 1. Gitu kan? Karena 1 kali 1 1 kali 6 6. Berarti R-nya itu sama dengan 1.
agar luas permukaannya 6. Karena 6 kali 1 kali 1 sama dengan 6. D adalah bilangan genap yang habis dibagi 3. Berapa? 6 genap habis dibagi 3, 12, 18, ini genap, 24, dan seterusnya. Kelipatannya 6. Itu adalah bilangan genap yang habis dibagi 3. Berikutnya, manakah di bawah ini yang merupakan persamaan linear satu variabel? Oke ya, kita cek yang persamaan linear satu variabel. Yang persamaan bentuknya berarti sama dengan ini ya. Linear berarti pangkat 1 gini. Satu variabel berarti variabelnya cuma ada satu. Variabel itu hurufnya, gampangnya gitu. Ini ada sama dengan, betul, hurufnya cuma 1. Ini persamaan linear satu variabel. Ini juga sama dengan, oke. Hurufnya 1, pangkatnya juga 1. Oh, ini bukan, karena pangkatnya 2, kuadrat. Ini bukan persamaan linear tapi persamaan kuadrat. Ini persamaan linear. U-nya kan ada 2, tapi kalau digabung bisa ini 5 kali U, 5U. Maksudnya satu huruf tadi itu huruf yang beda ya. Kalau huruf yang sama gini dianggap 1 ya. Kalau 2 huruf berarti ya ada U, ada V misalkan. Itu 2 huruf. Kalau ini cuma satu variabelnya yaitu U, satu variabel. 5 kali U nanti kayak gitu kerjakannya. Tapi saya tidak membahas cara mengerjakannya, cuma kita bersama linear satu variabel atau bukan gitu saja. Yang ini iya bersama linear satu variabel. Ini juga bersama linear satu variabel. Kemudian ini bukan, ini persamaan kuadrat. Nah, kalau ini ya persamaan linear satu variabel X. Ini bukan persamaan kubik karena pangkat 3. Yang tadi persamaan kuadrat dan persamaan kubik. Ini persamaan linear satu variabel. Cuma kita ngecek saja mana yang persamaan linear satu variabel dan mana yang bukan. Tulislah kalimat berikut menjadi kalimat matematika yang memuat variabel. Jumlah dua bilangan X dan 12 sama dengan 12. Oke. X tambah 12 sama dengan 12. Nah, kayak gini. Kemudian 54 sama dengan 9 lebihnya dari T. 54 itu sama dengan 9 lebihnya dari T. Berarti T ditambah 9. 9 lebihnya dari T. T ditambah 9. 11 adalah hasil bagi. 11 adalah berarti sama dengan hasil bagi suatu bilangan Y dengan 6. Y dibagi 6. Nah, gini, maksudnya begini. Oke, 5 adalah seperempat dari C. 5 adalah seperempat dari C. Seperempat kali C gitu maksudnya. Bilangan W dibagi 5 sama dengan 6. W dibagi 5 sama dengan 6. Nah, begitu. Keliling segitiga sama sisi adalah 16. Misalkan segitiga sama sisi itu S sisinya ya. Itu atau satu sisi sama dengan S. Kelilingnya berarti S ditambah S ditambah S karena sama sisi sama dengan 16. Atau 3S sama dengan 16. Begitu. Ini merubah kalimat sehari-hari menjadi kalimat matematika yang memuat variabel. Berikutnya, untuk membeli majalah, Ida, Ayu, dan Komang mengumpulkan uang jajan mereka. Oke. Uang jajan yang dimiliki Komang Rp28.000. Setelah dikumpulkan, jumlah uang mereka sebesar 52.000. Oke, tulislah persamaan yang kalian gunakan untuk menentukan jumlah uang yang berasal dari Ida, Ayu. Oh, Ida, Ayu satu, nah, Ida, Ayu, dan Komang. Oke. Berarti uang Komang, misalkan Komang itu K, Ida, Ayu itu A gitu aja ya. K itu uangnya adalah 28.000. Kemudian jumlah uang mereka berarti A ditambah K itu sama dengan 52.000 begini. Nah, coba begini. Nah, kalau misalkan kita mencari uangnya Ayu ya K-nya diganti 28.000 berarti 52.000 dikurangi uangnya Komang dikurangi K itu sama dengan uangnya Ida, Ayu. 52.000 dikurangi 28.000. Nah, caranya begitu. Nah, kalau dihitung ya 20 berapa? 24.000. Tapi ini kita tidak menghitung, cuma
tuliskan persamaan yang kalian akan gunakan untuk menentukan jumlah uang yang berasal dari Ida Ayu. Caranya begini. Manusia dewasa pada umumnya bernafas sekitar 24.000 kali dalam sehari. Banyak ya. Tuliskan persamaan yang dapat kalian gunakan untuk menentukan berapa kali manusia bernafas dalam 1 menit. Nah, dalam sehari, 1 hari sama dengan 24 jam. Nah, 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah, oke, berarti 24 jam itu berapa menit? Kita kalikan ya. 24 kali 6. 4 kali 6 24. Nyimpen 2 kali 6 12 tambah 2 14. Ada 0 ini. Berarti 24 kali 60 1440 menit. Nah, berarti dalam 1 menit nah ini manusia bernafas sebanyak 24.000 ya, dibagi 1440. Nah, kali ya berarti ini. Bernafas berapa kali dalam 1 menit ini? 24.000 dibagi 1440 kali. Jumlah 3 bilangan cacah berurutan adalah 159. Tuliskan persamaannya. Bilang cacah itu bilangan yang mulai dari 0 itu cacah. 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu adalah bilangan cacah. Jumlah 3 bilangan cacah, misalkan bilangan cacahnya itu A, kemudian B, kemudian C. Dijumlahkan berarti A ditambah B ditambah C sama dengan 159. Nah, persamaannya gitu. A tambah B tambah C sama dengan 159. Nomor 8, selisih panjang dan lebar suatu persegi panjang adalah 8 cm. Oke. Misalkan panjang itu B, lebar itu L, gini. Selisihnya berarti dikurangi ya, panjang dikurangi lebar sama dengan 8 cm. Keliling persegi panjang tersebut adalah 32 cm. Keliling sama dengan 32. Keliling sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar itu keliling. 32. Ini persamaannya. Tuliskan persamaan yang bisa kalian gunakan untuk menentukan ukuran panjang persegi panjang. Nah, ini nanti ada caranya sendiri ya, eliminasi atau dengan cara substitusi ini. Ada 2 persamaan ini. Persamaan pertama, selisihnya yaitu P kurangi L sama dengan 8, kemudian kelilingnya 2 dikali P tambah L sama dengan 32. Atau misalkan 2 ini kita bagi 2 semuanya menjadi P tambah L sama dengan 32 bagi 2 itu 16. Jadi panjang tambah lebarnya itu 16. Bisa menggunakan persamaan ini. Kalau ditambah 16, kalau dikurangi 8. Tuliskan soal cerita dari persamaan 28 dikurangi N sama dengan 5. Misalkan ibu mempunyai 28 permen. Permen itu diberikan kepada adik. Ternyata sisa 5 permen. Nah, berapa banyak permen yang diberikan? Permen yang diberikan ibu kepada adik atau yang diberikan ibu. Nah, itu 28 dikurangi N sama dengan 5. Kemudian ini suatu segitiga diperoleh dengan cara memotong persegi panjang. Oh, ini ya persegi panjang ini asalnya. Dipotong. Tinggi segitiga adalah ini tingginya itu setengah dari S. Segini S berarti ini setengah S. Oke. Luas daerah yang diarsir adalah 84 ini, 84 cm persegi. Tulis suatu persamaan yang dapat kalian gunakan untuk menentukan panjang S. Oke, yang diarsir, luas arsiran itu sama dengan luas persegi panjang dikurangi luas segitiga PP ya, persegi panjang misalkan gitu. Luas arsiran itu 84. Luas persegi panjang itu 14 dikali S dikurangi
Luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Oke, 14 kali S, kita tulis 14S. Setengah kali alasnya dia 14, ini alasnya ya, ini 14 panjangnya. Kemudian tingginya itu setengah S. Oke ya, ini berarti 14 bagi 2 itu 7, nanti kalikan setengah, berarti 14S dikurangi 7/2S itu 84. Nah, kita bisa mengoperasikan ini, kemudian ketemu S-nya nanti. Caranya begitu. Demikian pembahasan materi memahami konsep persamaan linear satu variabel matematika kelas 7 SMP. Jika ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.